go, welcome back again to Media.Madridista episode 17. Dan sebelum kita lanjut, gue mau mastiin di video kali ini kita nggak ngebahas tentang analisa match karena kita berdua ya, terutama Raul sendiri, kita tuh terlalu fokus sama masalah ISL yang terjadi tuh udah dari 4 hari yang lalu, yang ngebuat dunia sepak bola tuh benar-benar gencar semua, berita di mana-mana. Terus udah gitu media banyak nyampein berita sepak bola juga, klub-klub pada kacau juga, pada kaget juga, fans terutama juga, dan juga UEFA dan FIFA juga turun tangan untuk mengalami hasil seperti ini. Yang kita tahu juga kan presiden ISL sendiri kan adalah presiden kita juga, yaitu Florentino Perez. Dan jadi itulah yang ngebuat kita mungkin bakal ngebahas di sini sih. Soalnya waktu itu ada yang komen juga, gue lihat di Media Madridista ada yang komen, Min, coba sampein pendapat lu dong tentang ESL. Terus lu bilang kan, lu pokoknya nanti ya di YouTube, soalnya panjang banget. Karena gue juga nggak tahu ya, ini mungkin sorry to say kalau buat yang nonton yang berharap 15 menit 20 menit ya, gue nggak tahu sih ini mungkin nyampe 20 menit lebih atau gimana. But anyway, langsung aja, gue nggak mau panjang lebar. Sebelumnya gue mau kalian follow media.madridista di Instagram. Makasih juga, gara-gara kasus ini kita juga lumayan dapat lah followers. Dan itu gue bukannya gimana ya, gue sih berterima kasih karena kalian udah percaya sama kita, karena info-info kita berarti masuk ke dalam kalian, dan kalian tuh mungkin percaya sama kita. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube channelnya Media.Madridista juga, dan join Discord dan juga grup WhatsApp ada di link di bawah. Oke? So Ul, pertanyaan pertama yang semua orang pasti juga ini sih nanya ke teman-temannya atau apa. Kalau gue sebagai teman lu, gue nanya juga nih. Lu sendiri, lu tuh tim mana nih? Tim UEFA dan FIFA kah? Atau tim ISL atau netral? Lu sendiri gimana? Coba jelasin dari sudut pandang lu sendiri gitu. Oke. Kalau gue nggak tahu sih bisa dibilang netral atau enggak, karena gue lebih agak condong ke ISL juga sih, ISL. Cuma gue mengikuti kasus ini banget gitu. Gue paham dari sisi yang pro UEFA, gue juga paham sisi yang pro sama ISL ini. Jadi kedua belah pihak ini ada plus ada minus gitu. Jadi lu nggak bisa bilang yang pro ISL itu benar, lu juga bisa bilang yang pro ISL salah, dan lu juga nggak bisa bilang yang pro UEFA itu benar atau salah juga. Betul. Karena dua-duanya ini sama-sama ada plus minusnya, dan lu nggak bisa ngakius, oh lu ini lu pro ISL salah, lu pro UEFA ini korup, lu nggak bisa menyalahkan dan membenarkan dua hal ini, karena ada sudut pandang yang berbeda juga, dan lu harus memahami kedua belah pihak. Jangan buta lah, jangan mentang-mentang ini ESL menghancurkan sepak bola. Enggak, lu juga harus melihat ikutin juga ESL-nya ini gitu. Maksudnya dia memang benar kayaknya menghancur, tapi keinginan ESL ini sendiri sebenarnya nggak mau menghancurkan juga, karena yang ngebanet dari Liga Domestik dan UCL kan si UEFA itu atau FIFA itu sendiri gitu yang pengen ngebanet tim ini. Dan ESL ini juga diprogramkan untuk menggantikan UCL, bukan menggantikan Liga Domestik, dan ingin membebankan para player-player. Terus dari pihak, kalau menurut gue sih secara tidak langsung ya ini yang bikin keributan semua ini ya UEFA itu sendiri sih, karena udah dibilang dari interviewnya Perez itu, dia juga udah bilang UEFA ini sebenarnya udah dimonopoli gitu, dan dia bilang nggak takut lah sama UEFA dan nggak takut sama FIFA. Ya sepertinya emang bener. Dan apakah ESL ini akan berlanjut? Kalau gini, gue ngiranya pertama emang gertakan ini, gue yakin ini sebuah gertakan doang dari PS. Dia cuma pengen mengancam UEFA atau FIFA, pengen biar ngasih solusi gitu ke tim-tim besar. Betul. Kita ini lagi pandemi dan membutuhkan uang gitu. Bukan udah kompetisi UCL coba baru nyampe semifinal ya, baru dapat 100 juta, dan kayak kalau juara total bisa ya tembus lah 150. Itu baru cuma
baru nyampe final dan juara aja cuma segitu, gimana yang baru-baru nyampe bawah. Dan Perez pun bilang UCL ini sebenarnya menariknya pas di perempat final doang, ini itu bener gitu. Orang-orang nggak terlalu mengikutinya, paling kalau ada yang grup-grup neraka yang begitu-gitu doang Iya, lah. iya, iya. Ada. Terus dan katanya kan nanti UCL bakal ganti format juga dan itu bakal ngaco banget lagi. Ya menurut gua itulah, kalau gua bisa dibilang agak netral, cuma agak condong ke ISL. Bukan berarti gua pengen ISL itu diadakan tahun ini juga, karena ini mendadak banget parah. Iya. Oke. Gue setuju sih, terutama yang lu buat bilang itu, ini semua ya sebenarnya ulah dari FIFA yang ngebuat ini terjadi. Menurut gue ya iya, yang kerok awalnya tuh UEFA dan FIFA. Kalau gue sendiri gue sih sebenarnya lebih ke netral sih. Cuman kalau yang gue lihat, ya gue sama kayak lu mungkin, gue tuh agak condong ke ISL. Cuman gue nggak mau ISL ini terjadi. Gue tuh kenapa agak condong ke ISL? Gue suka sama statementnya ISL karena itu tujuannya dari awal itu terjadi, kan gue udah ngomong sama lu kan. Ini kayak cuman gertakan doang sih. Gue yakin ini kayak, ya kalaupun gak gertakan, at least FIFA dan UEFA nih matanya kebuka. Dia tuh udah, ya sorry gue di sini Ya. udah emosi juga sama FIFA UEFA. Dia tuh udah goblok dan tolol gitu, maksud gue tuh udah banyak lah koruptor di dalam sana. Presiden sebelumnya Sepp Blatter aja kena kasus korupsi kan, maksud gue ini presidennya loh, bukan seorang menteri, bukan petinggi UEFA atau FIFA, ini presiden. Jadi dari situ kan udah kelihatan goblok banget. FIFA kan goblok gitu. Maksud gue udah anjing, ini maksud gue udah kacau banget. Dan sebenarnya gue kan udah ngikutin kasus ini, bukan ngikutin sih, lebih tepatnya gue udah dengar kasus ini dari 2 tahun yang lalu. Gue dengerin podcast Box to Box, shout out to Box ya. Kayak Coach Justin, Pangeran sama Tio adalah pokoknya orang itu yang udah ngejelasin tentang ISL, program ISL ini. Dan sebenarnya ISL ini udah dari 9 tahun yang lalu katanya, udah agak lama. Ya, Dan gue ngikutin waktu itu, di situ gue ngikutin doang sih, kayak oh ya udah gini-gini, karena ISL ini pengen dibentuk karena ya FIFA dan UEFA ini yang udah gila. Sebagai contoh, ngebuat UEFA Nations League, buat gue apa gitu. Itu malah mempercapek pemain ya kan. Pemain pada cedera juga gitu, dan itu kejadian juga. Kita ambil sebagai contoh kesimpulan ya. Salah satu tim yang udah ngalamin kesulitan tersebut adalah Liverpool di tahun lalu yang waktu baru kena pandemi. Mereka menang UEFA Champions League kan. Otomatis mereka harus ikut FIFA World Cup ya kan. Di situ Liga Inggris tuh penuh banget jadwalnya. Ada Carabao Cup, ada FA Cup, Premier League, UEFA Champions League mereka harus mainin juga, sama FIFA World Cup. Mereka ada 5 piala mesti diikutin. Sampai-sampai Klopp aja turun tangan. Ya gue juga nggak bisa ngomong apa-apa ya. Di sini menurut gue sepak bola udah gila banget. Gue sampai nurunin pemain muda, dan menurut gue bener, it's true gitu. Udah, ini tuh udah kayak perbudakan. Toni Kroos sendiri aja pernah ngomong kan. Toni Kroos sendiri, sepak bola ya. ini udah bukan sepak bola lagi, ini tuh udah bisnis, udah jadi perbudakan. Karena setiap jadwal seminggu 3 match berturut-turut dan lain-lain. Menurut gue tuh udah gila banget. Oh ya, terutama satu lagi, Liga Inggris tuh juga ada Boxing Day, yang itu dimana jadwal mereka tuh tambah mepet banget, mepet banget. Walaupun UEFA Champions League gak ada tuh pak, pemain-pemain pasti pada ada yang cedera, ada yang lain-lain gitu. Dan menurut gua itu yang ngebuat FIFA dan UEFA ini udah gila banget. Apa yang tadi gua bilang, ini tuh udah salah dari UEFA dan FIFA. Gua gak mau dukung ESL sepenuhnya karena gua ngerasa esensi sepak bola hilang. Karena liga kecil, apa tim-tim kecil kan gak diajak tuh, tim-tim besar yang ikut. Kalau menurut gua ya wajar aja kenapa tim besar yang ikut, karena 12 klub elit ini tuh menurut gua ladang duitnya si UEFA dan FIFA gitu loh. UEFA dan FIFA Ya, gitu. ya. Sampai-sampai tuh mereka panik. Gue yakin banget mereka panik, kayak tiba-tiba anjing gila, tiba-tiba ada liga apa nih? Perez ngebuat apa-apa nih gini kan. Dan itu terjadi kan, dan menurut gue klub kecil pada protes semua ya. Oke lah, gue tahu karena mereka kan mereka lebih ke condong ke fans dan lain-lain, karena ini tuh cuman permainan bisnis dan lain-lain. Lu salah lihat sih. Ini tuh menurut gua tanpa klub besar tersebut kayak Madrid, Barca, Atletico, La Liga tuh nggak bakal dilihat sih. La Liga tuh gak bakal Betul, betul. dilihat. La Liga, Premier League pun deh, tanpa Big Six tersebut, sponsor gak ada yang masuk. Kayak logikanya gini, gue udah ngomong sama Raul kemarin. Logikanya gini, misalnya lu buat perusahaan ya, ini yang nonton, misalnya lu buat perusahaan lah, oke. Lu ada duit nih, lu mau sponsor ke MU, pokoknya ke Big Six itu tersebut, tapi terlalu mahal koceknya. Otomatis lu beli ke tim papan bawah, menengah ke bawah, kayak contoh Wolves ya kan, Leicester atau misal Sheffield lah, atau you name it lah pokoknya gitu. Lu beli di situ.
lu beli di situ lu targetnya bukan karena sepenuhnya emang lu mau ngesponsorin klub tersebut, tapi enggak, bukan, iya, maksud bukan sepenuhnya lu mau sponsorin tersebut, tapi karena klub tersebut akan bermain home dan away melawan tim Big Six tersebut. Dari situ sponsor akan naik kan. Ngelihat kayak, wah nih misalnya nih Sheffield menang lawan Chelsea, wah gila, Sheffield menang lawan Chelsea, sponsor di bajunya misalnya Buin atau apa gitu. Itu udah kelihatan banget. Jadi sponsor itu nggak bakal masuk ke klub kecil kalau nggak ada klub besar tersebut. Itu logikanya, Nah, itu betul. logikanya, ngerti kan? Itu logikanya. Jadi menurut gua ya oke, klub kecil emang nggak dapat pemasukan lebih besar. Karena gua agak setuju juga, ini mungkin ada yang bakal protes sama gue, cuman menurut gua setuju sih sama Coach Justin. Dia bilang kalau lu mesti bedain sama klub yang misalnya sejarahnya udah menang terus kayak Manchester United. Mereka sebelum dibayar pemilik Amerika, mereka tuh udah berjaya lah, soalnya mereka udah sejarahnya udah menang terus. Contoh salah satu tim Betul, yang betul. instan itu ya contohnya klub kecil jadi klub besar sekarang ya Chelsea City, karena duit Rusia sama duit Arab makanya mereka jadi seperti itu. Jadi menurut gue sih, kalau gue sendiri pribadi ya gue netral, karena gue berharap sih tetap permainan seperti ini, cuman duit Liga Champions digedein. Itu yang pertama, salah satu solusinya. Ya, itu. Tadi lu udah singgung kan, 150 juta final, ya buat apa, gila kali. Udah ngorbanin Maka pemain, jadwal, liga domestik juga mereka mungkin gak menang dan lain-lain. Jadi menurut gua sih, ya itu udah gila banget. Dan juga ya kalau enggak UEFA Nations League hapus lah. Pokoknya ya Piala Dunia atau apa, mendingan Piala Dunia lu adain 2 tahun sekali dibanding lu ngadain UEFA Nations League, buat apa? Kelihatan banget duit tiketnya emang mau diambil sama FIFA sama UEFA gitu sih. Jadi itu menurut gua netral. Ini gua panjang lebar sih. Nah, gua pengen ngomong ini nih, Ul. Kan ini kita langsung ke bagian tengah ya. Eh 6 tim Liga Inggris ini udah ditarik sama FIFA dan UEFA. Mereka udah mutusin untuk keluar, ya kan? Iya, iya kan ya? iya, Udah keluar, udah mutusin udah untuk udah. keluar. Mereka kena denda dari ESL-nya, otomatis 3 tim ESL ini yang tersisa tuh Barca, Atletico sama Real Madrid kan. Cuman ini gua nggak tahu ya, gue masih kurang simpang Juve saur soalnya juga, kan. Juve mas. Terus Juve juga masih ya, Juve juga masih ya. Otomatis Juve 4 tim masih. itu dapat duit dari denda 6 tim itu keluar. Otomatis dong, logikanya seperti itu. Dan kalau dilihat emang FIFA dan UEFA ini emang keluar emang buat narik 6 tim ini, karena menurut gua 6 tim ini tuh salah satu ladang besarnya UEFA, terutama Liga Inggris. Parah, Terutama parah Liga ya. Inggris. Gila, Liga Inggris lu tau lah, sponsorship udah merata, Asia dan lain-lain semua benua udah merata. Dan kemarin baru hari ini, sekarang tanggal 22 April, tadi pagi abis pertandingan Cadiz lawan Madrid, Perez ada press conference, ya kan? Jadi lu bisa nggak apa sih pertanyaannya, apa statementnya Perez tuh di press conference tersebut, wawancara sih lebih tepatnya, wawancara ya. Apa aja sih yang dia bahas Iya, tuh ya. sebenarnya dari itu? Oke. Tapi sebelum ke sana dulu, gue juga Ah, mau nggak ngasih apa-apa. tahu lagi. Jadi sebenarnya sebelum dia ngebahas-bahas ESL ini, katanya yang di wawancara pertama yang di Ciringuito itu, Perez bilang katanya tim Liga Inggris dan Liga Inggris hampir membuat kesimpulan ingin melakukan match fixing gara-gara saking nggak ada duitnya yang benar-benar kurang dan utang dia yang makin numpuk-numpuk itu. Hmm, Dan lu bisa bayangin kalau misalnya itu benar-benar terjadi, tetap main di UCL dan lain-lain, tapi gue nggak tahu dia match fixingnya di liga domestik iya atau iya di iya. UCL, tapi bayangin dia antara salah satu itu. Dan Perez bilang katanya tim Liga Inggris hampir membuat kesimpulan ingin melakukan match fixing Itu udah gitu gila aja. sih, itu udah gila sih. Sampai mau ngelakuin Dan kayak ini gitu, yang benar-benar menurut gua esensi bola aja juga udah hilang kalau udah kayak gitu anjir. parah. Dan itu benar-benar tamparan keras ya emang buat UEFA ini sendiri. Hmm. Dan Perez pun gimana ya, niatnya tuh baik sebenarnya, cuma menurut gue sih caranya emang agak-agak salah. Dia nggak menjelaskan UEFA ESL ini Hmm. secara rinci, Betul, secara betul, detail betul. gitu. Betul. Tujuan dia ini ngapain, filosofinya gimana, ini kompetisi mau dibawa kemana. Ini yang dijelasinnya cuma uang aja gitu. Makanya Hmm. orang-orang Inggris di sana, orang-orang di Eropa sana ngiranya ya udah duit ya. Kesimpulannya ya emang Iya, yang betul. diomongin Perez ya duit dong. Cuma Perez pun nggak ngejelasin yang lainnya gitu. Bisa nggak sih Ul? Ya Bentar. makanya Bisa nggak sih Ul kalau misalnya sebenarnya ini, sorry gue motong ya.
Bisa nggak sih kalau Nggak sebenarnya apa-apa. emang dia ngomonginnya ya tentang uang dan dia nggak ngomongin secara spesifik. Nah, kalau menurut gua harusnya dia kan presiden 12 klub tersebut harusnya udah ngejelasin secara rinci dong. Bisa nggak sih ini kalau secara logika dia nggak ngejelasin secara rinci? Mungkin ini cuman gertakan bisa nggak sih? Ya nggak sih? Cuman gertakan Iya, doang gitu benar. ngerti gak? Iya, iya, benar-benar. Bisa Makanya, aja sih. tapi di satu sisi, nah kita agak nyambung ke wawancara yang Iya, iya tadi ya. pagi. Hmm. Dia pun kayak masih kekeh gitu, kayak Hmm. keras kepala. Masih ISL ini belum mati, masih berlanjut. Dan gue juga bingung-bingung lagi. Kalau misalkan yang ngejalanin kan saat ini kan Perez ya. Hmm. Nah, ISL ini kan gue yakin di masa depan itu pasti ada. Nah, sedangkan Perez ini cuma ngejabat ngejabat presiden cuma sampai 2025 doang. Dan gue Iya, juga iya. misalkan emang gertakan, ya masuk akal juga. Cuma kalau misalkan ini nggak berlanjut, berarti nanti yang ngurusin ini siapa lagi? Nah, itu gue masih agak berpikir juga Betul, nanti di betul, betul, 2000 betul. berapa yang ngurusin ISL ini siapa gitu. Karena ya siapa lagi gitu loh. Presiden klub-klub mana lagi yang seberani yang sehebat dan nyalinya gede kayak Perez ini yang udah tua berumur 74 tahun Hmm. berani wawancara keluar, sedangkan klub eh, presiden-presiden dari klub klub apa namanya klub yang Lain. lainnya katanya Perez kalau misalnya keluar banyak yang mengancam Iya. ingin Hmm. ngebunuh, jadi makanya agak agak susah lah kalau misalnya mau wawancara, makanya agak ya lu wajar aja kalau ngeliat klub-klub presiden klub lu yang jarang diwawancara karena emang segila itu ancaman-ancamannya. Terus dan makanya Perez pun bilang 12 tim ini sebenarnya belum keluar, dia tuh masih ada tanda tangan kontrak dan Hmm. nggak akan didenda karena dia belum resmi keluar. Gue nggak tahu ya ini si 6 tim ini dia bohong atau gimana. Tapi Perez udah konfirmasi yang di wawancara itu 6 klub ini sebenarnya belum keluar, dia nggak akan didenda. Jadi ya udah kalau misalnya emang benar-benar keluar nanti bakal didenda. Tapi tadi Perez bilangnya 6 tim ini belum didenda karena dia belum keluar. Dan Perez pun mungkin juga kenapa kalau di sepak bola nggak bisa ya, kita di basket malah bisa. Yang Hmm. Euroleague dia gue nggak ngikutin basket juga tapi dia ngebahas-bahas itu, kita bisa melakukan ini di basket, kenapa di sepak bola nggak bisa gitu. Nah itu juga tuh. Dan komentar-komentar juga bilang, oh iya iya juga ya, kenapa di basket diperbolehkan yang mirip-mirip ISL ini ya, yang mirip-mirip ISL ini. Dan tim-tim basket pun bisa survive dengan kompetisi itu, sedangkan di sepak bola nggak diizinkan gitu. Dan yang gue juga setuju kok dengan walaupun gue agak-agak condong ke ISL, gue juga setuju ISL ini suatu saat bisa menghancurkan sepak bola itu, karena menghancurkan esensi sepak bola itulah, karena emang benar. Dan menariknya cuma awal-awal doang karena Hmm. kan cuma ada Manchester City lawan lawan Barca, MU lawan Madrid, dan mungkin awal-awal menarik lah. Cuma lama kelamaan ya bosen ya. Gue setuju karena emang emang kayak gitu. Ibaratnya gini lah. Lu pacaran gitu. Oh. Lu kalau ketemu tiap hari, ketemu sama dia terus, ya paling awal-awal doang itu 1 2 bulan 3 bulan ya lu kayak senang-senang, dalam makin lama ya nanti rasa bosan itu akan Iya, muncul gitu. iya, iya. Sama juga dengan hal ESL, tapi kan gitu dengan mengatasi hal bosan itu kan dalam, ini gue ibaratkan dulu ya, Iya, iya. dalam pacaran itu ada misalkan ya lu ajak olahraga atau ada kegiatan lain ngajakin nonton atau gimana gimana gitu. Nah di ESL pun gue yakin pasti ada cara mengatasi agar bosan itu tidak terjadi. Kayak waktu Dengan itu cara apa ya gue nggak tahu. kayak waktu itu lu bilang kemungkinan sih gue juga waktu itu kan lu bilang juga. Gue yakin sih ESL Hmm, juga nggak mungkin 12 tim ini terus menerus. Pasti tim-tim kecil kayak iya, Wolves, Leicester pelan-pelan juga pasti bakal naik. Tapi mungkin iya, divisi-divisinya tuh yang misalnya divisi satu ESL ya ini 12 tim yang emang dari awal. Divisi 2 ya iya, Leicester Wolves nanti bakal ada peringkat-peringkatnya gitu. Iya menurut gue setuju sih gue kayak gitu. iya.
Iya, nah itu kan balik lagi ke pihak ISL, pasti dia memikirkan hal itu juga gitu, nggak Hmm. nggak sekedar udah pokoknya duit yang penting kita jalan-jalan. Gue yakin Mikir ke depan nggak lah. seperti itu juga. Perez pun, iya Perez pun ini bukan orang sembarangan, dia tuh orang yang bisa memikirkan masa masa depan itu juga gitu loh. Visioner banget lah ini orang. Kalau lu ngikutin Real Madrid ya, apalagi uh, fans Real Madrid yang dari sejak 2009 yang dia udah naik lah. Si Perez ini sebenarnya bukan orang sembarangan gitu, bisa ngebajak pemain Barcelona, si Luis Figo bisa Iya, iya. mendatangkan pemain bintang saat satu musim itu ada berapa itu pemain bintang diboyong sama dia, dan sempat diwawancara itu juga nyinggung-nyinggung ini ya, anak-anak di Eropa katanya, Iya, uh, yang ini nih. yang apa namanya, yang gak tertarik sama sepak bola. Walaupun dia kesannya ya nggak ini banget, nggak semuanya, tapi dia bilang ya semuanya. Tapi kalau menurut gua walaupun nggak semuanya yang diomongin Paris itu benar, karena kan e-sport ini bener lagi naiknya banget lah, parah. Lu kalau ngikutin apalagi di Indonesia ya, itu parah, meningkatnya drastis dan tinggi banget gitu. Dan wajar kalau misalnya Perez ngomong ngomong kayak E-sport. seperti itu gitu. Oh, dia khawatir karena ya lu bilang Perez dan teman-teman yang nggak kira sama sepak bola, ya dia nggak mungkin ngomong seperti itu gitu. Itu pun dia tidak langsung dia care juga gitu sama sepak bola, ya dia takut industri ini bakal mati ke depannya kalau misal dikalahkan sama e-sport itu sendiri atau dengan olahraga lain. Ya itu pun menurut gua suatu saat bisa aja terjadi, ya bisa, Hmm. walaupun agak sulit, tapi menurut gua bisa-bisa aja gitu. Dan cara mengatasi ini gimana? Ya ISL, Perez dan teman-temannya harus bersatu sih sama UEFA dan FIFA-nya ini, Iya. merangkul Harus semuanya. bisa ngomong lah Ya, face to face gitu. ya, ya Gue menurut setuju, gue gitu sih. gue setuju sih kayak yang lu singgung tentang e-sport ya, kayak lu lu keluar deh, ini yang nonton nih, lu keluar ataupun lu sendiri lah, gue yakin kayak lu nggak ada harapan untuk jadi sepak bola sekarang. Kayak dulu tuh zaman zaman gue masih kecil, orang-orang pada berharap, wah gue pengen jadi pemain sepak bola, gue pengen jadi pemain sepak bola, pemain basket, polisi dan lain-lain. Sekarang Ya, gara-gara e-sport, terutama di Indonesia ya, ya ini kita agak keluar out of topic ke e-sport ya. E-sport karena ya Indonesia terutama, ya lu you know lah, BTR kan itu PUBG Mobile, menang Piala Dunia PUBG Mobile kan. Jadi otomatis kayak orang-orang di Indonesia mikir kayak anjing dia aja bisa, masa gua enggak sih? Main game HP loh. HP ya udah cukup, dengan HP gue bisa bisa main dan lain-lain gitu. Maksudnya lebih gampangnya tuh e-sport itu lebih terjamin, lu bisa jadi pemain e-sport itu lebih terjamin. Dan juga iya, yang nggak sulit gitu, maksudnya ya intinya dengan lo latihan terus main game, terutama main game, bukan nggak ada latihan fisik dan lain-lain seperti sepak bola. Belum lagi sepak bola mesti ada perekrutan dan lain-lain gitu kan. Karena kalau lu e-sport, lu nggak jadi e-sport pun lu bisa upload di YouTube ya kan. Di YouTube lu mungkin bisa terkenal karena kelucuan lu atau mungkin karena kejagoan lu, ya itulah. Dan menurut gua juga setuju sih yang apa lu tadi bilang, si Perez sudah mulai khawatir ya, karena ya itu tadi orang-orang tuh anak kecil terutama nggak ada yang mau jadi pemain sepak bola sekarang, lebih pengennya jadi, gue pengen jadi pemain e-sport gitu. Kayak anak umur 16 tahun aja di Fortnite itu bisa nyampe duitnya lebih besar dibanding UEFA Champions League. Lu bisa bayangin gak tuh? Itu harusnya FIFA sama UEFA tuh udah sadar, cuma mereka ngapain? Nikmatin hasil duit korupsi, mereka tutup kuping. Itu ada namanya Buga ya, gue lupa. Umur 16 iya tahun bukan main gitu. Fortnite, dapat duitnya itu 10 kali lipat duit FIFA dari UEFA Champions, League atau World Cup, gue lupa pokoknya. Duitnya 10 kali lipat atau pokoknya banyak deh. Lu cari aja di Google, website itu banyak juga. Dan apa ya, gue sih sebenarnya ini langsung ke bagian penutup sih. Menurut gue nggak ngerti orang yang nyalahin Perez, terutama fans dari 11 klub yang mereka bilang, padahal yang tadi lu bilang 6 klub ini padahal belum, katanya Perez ya, gak ada yang tahu, mungkin kedepannya setelah upload video ini mungkin 6 klub ini emang udah resmi atau gimana, gue nggak tahu. Cuman dari statement klubnya sih katanya mereka udah lolos kan, udah minta keluar dari ESL, dari klub, dari sosial medianya. Cuman nggak tahu, Perez bilang katanya enggak, ya udah mungkin di Iya. pending lebih tepatnya sih kalau menurut gue, ESL ini di pending gitu. Nah, Hmm. gue ngerti kenapa Perez tuh dihujat sama semua orang, karena menurut gue apa yang Perez lakuin ini tuh udah bener. Kayak yang lu tadi bilang, ini tuh dia tuh nyelamatin sepak bola, dia tuh udah visi misinya tuh udah ke depan banget. Kalau gak ada Perez yang lakuin ini, mau siapa lagi gitu maksud gue. Mau siapa lagi? Perez ini
kalaupun misalnya ya menurut gua kalau yang lu bilang juga Ul, ISL misalnya nggak terwujud, menurut gua dengan Hmm. adanya Perez buat statement seperti ini, FIFA dan UEFA udah mulai takut, orang-orang terbuka pikirannya. Bener juga ya, ini FIFA sama UEFA udah gila. Piala UEFA Champions League cuma 100 juta. Pemain lu mesti dipaksa main tiap minggu. Seminggu dapat 2 sampai 3 match. Belum cedera, belum apa dirugiin, belum juga hak siar sponsor dan lain-lain diambil 50% diambil sama UEFA, 50% dibagi kita. Malah kadang nggak 50-50, kadang 70% diambil sama FIFA dan UEFA. Jadi menurut gua sih Iya, iya. apa yang Perez lakuin ini udah bener dan semua orang persetan lah juga fan. Gue bukannya karena gue bias ya, bukan karena gue fans Madrid dan gue apa, gue ngedukung presiden gue enggak. Kalaupun itu bukan si Perez yang ngomong, misalnya you name it lah, misalnya Kroenke lah dari Arsenal atau Glazer atau si Laporta dari Barca ya kan, Laporta ya presiden Barca, Laporta kan. Iya, iya. Eh, Lapor. Laporta yang ngomong, gue bakal dukung dia karena menurut gue dia udah ngebuka pikiran orang karena seberapa busuknya komunitas ini, asosiasi sepak bola dunia ini tuh udah busuk banget dari buat UEFA Nations League lah nggak penting dan lain-lain dan apa yang sering dikatakan oleh Perez tuh eh, duitnya tuh hilang kemana, transparansi duitnya itu ya apa sih, transparansi duit, pokoknya duitnya tuh nggak kelihatan banget. Dia nggak. Presiden klub sendiri tuh pun nggak tahu UEFA Champions League berapa penghasilan yang mereka dapatkan. UEFA itu berapa penghasilannya sih dari UEFA Champions League? Gue yakin 20 kali lipat dari 100 juta. Gue yakin ada sponsor, ada hak siar TV, franchise pun ada. Jadi menurut gue ini tuh udah gila banget. Presiden tuh dibutain sama yang cuman tahu itu cuman orang FIFA dan UEFA doang yang tahu. Presiden nggak tahu. Dari situ kan udah gila kan. Maksud gue udah gila. Ini udah gila gak sih? Nggak, Udah iya gak sih? kita yang gue masih bingung nggak, UEFA masih bilang kita nggak punya duit. Lu nggak punya duit dari mana? Kita, gue yang nonton aja tuh tahu gitu. Lu sponsor Pepsi ya, kalau yang dulu lah Pepsi, ada PS, ada apa Betul, lagi tuh, betul, yang minuman-minuman itu lah, itu sponsor lu tuh udah bejibun gitu loh, betul. udah banyak banget, dan lu masih bilang kita nggak punya duit. Nggak punya duit dari mana? Dia Transparansinya tuh nggak ada. Yang yang diminta yang yang diminta PS itu cuma itu. Lu yang harus aduh, transparan goblok, gitu goblok. loh. Yang paling kocak nih. Kita nggak punya duit, tapi 6 tim Inggris ini dibayar pakai duit 400 juta, nggak mikir dua Makanya. kali. Makanya gua dari sini gua tuh udah aduh ini tolol banget sih sumpah. Yang paling tolol menurut gua ya itu tadi kasusnya Sepp Blatter yang dilemparin duit itu, yang dia kena kasus korupsi. Itu presiden loh. Ya. Itu presiden loh, seorang presiden, bukan menteri, bukan petinggi. Presiden loh. Presiden loh ya. Petinggi yang udah paling tinggi banget. Presiden ini menurut gue ya ini udah bubruk banget gitu, sebenarnya udah bubruk banget. Jadi ya ya udahlah, gue juga mau ngapain. Menurut gue Perez ini juga udah, entah nanti Perez ya nggak tahu ya, amit-amit ya dibunuh atau dia gue nggak tahu, coba maksud gue amit-amit dibunuh atau misalnya dia diturunin jabatannya atau dibenci semua orang. Menurut gue dia nggak pantas dibenci, Nyet. Dia ngebuka jalur sepak bola menuju ke depannya, the next big thing menurut gue. Ya gila sih menurut gue, presiden gue bangga banget. Gue paling gak setuju sama fans Madrid, terutama ada akun Twitter adalah namanya Kaiser gitu. Dia tadinya ngedukung Perez 100%. Wah gila, Perez nih presiden gue gini-gini. Tiba-tiba setelah beberapa klub ESL pada bilang ngundurin diri, dia langsung ngehujat-hujat Perez. Menurut gue di situ lu kelihatan banget tololnya sih. Kayak maksud gue lu nggak ngelihat ke depannya gitu. Yang Perez lakuin ini walaupun dia kalah, Madrid misalnya dibilang Madrid tuh udah berada di dalam lumpur, menurut gue enggak lah anjing. Ini Kalau tuh menurut gue sih nggak kalah sih. uh-uh, Justru Perez menang ya. Secara tidak langsung ya. Secara secara tidak tidak langsung langsung. menang. Ya menang lah, maksud gua secara nggak langsung menang. Logikanya FIFA sampai ngeluarin duit gede Iya. loh. Itu FIFA ada sampai beritanya loh. ngeluarin. Setelah berita yang itu tuh yang muncul, yang dia katanya mau ngeluarin dan ngucurin dana dari Betul, perusahaan betul. investasi Betul, betul, 4 betul. miliar yang Eh, nyampe, malah hampir nyampe 7 miliar. Terus setelah itu 6 klub Inggris langsung mundur anjir. iya, jadi dari situ kan Dan udah gue juga panik. yang gue bingung ini, iya yang gue masih bingung juga, kalau misalnya emang ini benar 6 klub Inggris itu mundur. Nah kalau Perez kan belum nih. Gue yakin dia pasti masih ada, kayak ada yang kurang puas atau masih ada yang kurang lah, ini pasti ada rencana-rencana berikutnya. Ya kita tinggal tuh lihat aja nanti. Betul. Gue setuju sih. Jadi India sebenarnya kalau menurut gua orang pada bilang kayak UEFA 1, Perez 0. Enggak sih menurut gua. Secara dari logika itu UEFA dan FIFA tuh gue yakin presiden nggak pada tidur itu, panik itu mereka.
Ya iyalah, ladang duitnya diambil secara nggak langsung, gimana nggak panik? Ladang korupsinya di situ semua. Iya, menurut gua makasih banget sih sama Perez yang waktu itu kan lu sempat bilang katanya Perez mau buat kado spesial buat Madrid. Menurut gua sih udah kado menurut gua. Karena udah ngebuka FIFA dan UEFA tuh sadar akhirnya. Udah gemeter juga ngeliat Perez sih. Menurut gua presiden hebat sih dia tuh. Nggak bisa nganggap remeh sih. Orang-orang bilang Perez bla 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 bla, menurut gua gila sih dia. Oke, mungkin lu ada mau ditambahin gak lu? Ini Oke, udah 30 masih menit. masih Apa-apa? gue mau tanya Apa-apa? dikit dulu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Eh, ini kan pembahasan terakhir juga yang tentang Perez yang Hmm. dihina dan malah dihina. Gue akuin emang caranya salah, tapi Hmm. nih lu harus pahami niatnya dia itu. Niatnya dia tuh sebenarnya bagus. Ya gue juga akuin caranya salah, cuma gini. Dia kan berkali-kali bilang, "Kami ingin menyelamatkan sepak bola." Kalau menurut gue, ya dia bener gitu. Karena wal kita kesampingin USL ini nggak bakal terjadi lah. Tapi secara tidak langsung dengan dia ngancem gua bakal ngambil ngambil 12 tim ini dan bikin kompetisi sendiri. Bayangin nanti liga domestik gak ada 6 tim besar ini di liga domestik dan gak ada di UCL. Lu yakin itu sponsor bakal apa? Betul. Bakal muncul lagi. Betul. Hak siar TV yang makin masuk lagi dengan harga gila. Lu yakin? Kalau gue sendiri, gue realistis aja, nggak mungkin Benar. langsung pindah ke ISL ini. Dan Betul. kenapa UEFA berperang ini? Karena dia takut. Inilah 12 tim ini ladang duitnya tim dari UEFA itu sendiri. Makanya dia berusaha ingin menarik ini kembali dan tiba-tiba kan geraknya akan agak cepat kan. Mungkin ini yang diinginkan Perez gitu. Lu buru-buru cari solusi sekarang Betul. juga, Ya, kita ya, tim ya, besar ya. gitu. Nah akhirnya kan ya berita setelah itu kan ada berita muncul. Lu kalau misalnya baca di akun gue ada, di Twitter gue juga ada, Ya, ya. di media Malaysia. Dan gue bener-bener gak setuju banget dengan apa yang orang-orang katain Perez atau Madrid menghancurkan sepak bola. Enggak anjing, lu salah. Kalau misalkan ya ini Perez disuruh mundur atau disuruh ya apalah itulah, gue akuin secara walaupun gue fans Madrid banget, tapi gue ngakuin gitu, dia benar-benar udah menyelamatkan sepak bola dengan mempertaruhkan reputasinya, membawa-bawa nama Real Madrid jadi jelek gitu. Kalau gue sih nggak peduli gitu, dia ada fans tetap benci sama Real Madrid, ya udahlah gitu. Real Madrid yang terpuruk dengan pemain cederanya, dengan yang covid terus, ya gak peduli gitu, dia tetap benci gitu. Siapa pemain Real Madrid yang gak pernah cedera? Cuma Vinicius doang, sisanya udah pernah cedera, udah pernah mengalami tidak kenyamanan, tidak covid dan lain-lain. Udah gitu loh. Kalaupun dia membenci, ya udahlah, Real Madrid dari sebelum ini terjadi pun ya selalu dibenci gitu. Mau udah menang gimana pun, di Piala Liga paling banyak, Piala UCL paling banyak, gue bukan ngomong sejarah, gue ngomong fakta gitu. Ya tetap aja kita tetap dibenci gitu. Namanya dan gue nggak setuju sih dengan orang-orang yang bilang Perez dan Madrid ini yang mengacaukan sepak bola. Justru UEFA itu sendiri yang buat ini keributan gitu, yang buat 12 klub ini marah gitu, yang ingin memberontak UEFA itu sendiri. Dan gue sebenarnya pengen bahas ini di akun gue bakal posting. Gue pengen para fans Madrid ngebela Perez, walaupun caranya salah, kita harus pahami niatnya dia gitu. Dan membela Real Madrid gitu. Gue bukannya mau gimana ya. Kalau gue sih gue paham gitu loh, paham maksud fans bola yang gak setuju dengan DSL ini, tapi dengan bukan menyalahkan Perez atau Madrid itu sendiri. Ya itu hak lu lah, gue nggak bisa melarang juga, tapi lu harus memahami. Gue memahami orang-orang yang pro sama UEFA, gue juga memahami orang-orang yang pro ESL gitu. Dan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar juga gitu. Makanya tinggal gue pengen ngepost yang tentang Perez ini, tapi gue juga masih agak bingung apa ini Perez emang bener mau ngelanjutin atau enggak. Kalau tiba-tiba bener Perez mundur setelah 6 itu mundur dan ini dipending
Real Madrid dan 3 klub lainnya mundur juga, gue bakal post yang tentang asumsi-asumsi gue, dan gue yakin emang bener Perez emang bener-bener menyelamatkan sepak bola. Iya. Gue setuju sih. Terutama yang apa yang lu bilang sponsor pasti lebih milih ke ESL dibanding liga-liga domestik kayak Premier League dan lain-lain ya menurut gua bener lah. Karena karena 12 tim ini pemain pemain apa ya? Pemain profesional paling jagonya top 100-nya pada di situ semua, pada di 12 tim ini. Jadi mau gimana lagi? Dan PRS itu pun juga ya tadi gua udah bilang, gua tadi udah bilang sebelumnya dan Raul udah jelasin lebih panjang lagi, lebih detail lagi ya bener lah. Karena PRS ini ya jatuhnya udah dinamati sepak bola. Persetan lah nanti dengan hasilnya dia kalah atau menang. Menurut gue dia menang. He win the ball, he win the game. Dengan ngebuat FIFA ketar-ketir sampai Iya, gerak cepat. Tadi iya, gua masuk si logika lu yang lu bilang itu dia tuh mungkin mancing FIFA biar gerak cepet, biar buat cari investor kayak lu, buat apa kayak pokoknya hadiah UEFA Champions League gede. Jangan mempersulit kita lagi gitu. Ini kita banyak ngelakuin kerugian, lu malah ngadain UEFA Nations League dan lain-lain. Jadi menurut gue bener sih, gue setuju sih. Jadi menurut gue ya gue udah jelasin, Raul juga udah jelasin. Jadi serah kalian mau hujat dia atau gimana. Cuma menurut gue sisi dia sih baik untuk sepak bola lebih maju. Udah kelihatan banget sebenarnya. Emang yang sebenarnya yang jelek itu betul, betul. dari sejarahnya kan maksud gue gini. Ya lu tahu yang mana jahat yang mana baik lah. Emang Perez pernah ngerugiin klub lu dan lain-lain apa? Enggak kan? Yang ada FIFA dan UEFA yang ngerugiin lu, klub lu sendiri. Jadi menurut gua ya udah kelihatan banget terutama UEFA dan FIFA banyak yang korup ya dan lain-lain. Jadi ya udahlah udah wajar sih menurut gua. Siapa lagi presiden yang berani, yang Hmm. mentalnya yang kayak Perez baja yang ngelawan FIFA sama UEFA? Siapa lu presiden MU? Cuma digertak gitu aja mundur. Lu presiden City cuma diprotes gitu-gitu aja sama fans, sama legend, sama pemainnya mundur. Liverpool juga, Arsenal juga. Siapa yang ngebadanin 12 kepala dari 12 tim itu? Siapa? Perez yang ngebadanin. Hmm. Dan lu masih menghina dia. Wah, Kacau sih. udahlah Makanya deh. itu dia gue bilang kayak gue mungkin bakal dihujat nih. Kasarnya gimana ya bilangnya? Kayak tim lu tuh penakut banget anjing. Terlalu Ya, di bawahnya Perez. Perez yang bener-bener ngebadanin dia ketuanya, yang lain gak ada yang bicara, cuman Perez doang yang ngomong. Ngelawan FIFA dan makanya UEFA loh, dua tim, dua organisasi organisasi terbesar loh. terbesar. Duitnya banyak dikorup semua. Iya, mau gimana lagi? Ini menurut gue udah gila banget sih Perez. Jadi persetan lo buat lu semua yang ngatain dia ya udah itu mungkin hak lu juga silakan. Cuma menurut gua kalau gua dari sisi guanya ya menurut gua dia udah baik. Mau dia kalah atau menang pun tadi gua udah bilang mau dia kalah atau menang pun menurut gua dia udah ngebuka pikiran orang banyak. Jadi orang tuh mungkin fansnya mikirnya kayak wah esensi bola nggak ada ini ya lu mikir dulu nyet ini tuh udah gila jadwalnya dan lain-lain. FIFA dan UEFA tuh udah banyak yang korup gitu loh maksud gua. Jadi ya gitulah. Semua orang punya haknya dan sendiri. dan apa namanya, lu percaya gitu dengan yang didengungkan, yang diangkat sama UEFA, masalah kemanusiaan atau kerakyatan ini, Betul. dengan jadwal padat, itu kemanusiaan, itu pemain pada cedera, itu pemain pada covid gitu ya, maksudnya nggak masalah covid lah, itu kan penyakit itu, maksudnya itu kan cedera dengan jadwal yang beruntunan. Real Madrid Real Madrid main ini main, ya gue ngeliat gak Real Madrid dong, klub Inggris tuh yang ada ya Carabao Cup, ada FA Cup, ada IPL juga, ada ini juga ya, kemanusiaan dari mana gitu, pemain malah disuruh kayak Rodi, kayak Romusa kerja kerja kayak begini gitu. Menurut gue ya bullshit lah, kapitalis juga. Gue juga nggak bilang Perez ini memperjuangkan kemanusiaan ini, ya ini mafia versus mafia, uang balas uang gitu loh. Hmm, betul betul. Uang balas Gitu uang doang sih. sih. Iya. Gila. Ini panjang banget lagi video kita. Ya udahlah ya. Emang berapa Gua menit? ini udah nyampe 40 menit jadi hampir Uh, 40 menit. Jadi gak apa-apa. Gua juga emang ini keresahan kita berdua emang banyak yang bilang kan opini lu gimana min gini-gini ya udah ini keresahan kita berdua menurut kita ngedukung Perez lebih banget kita dukung Perez dia menang kalah menurut gua dia menang kalah dia menang dia udah ngebuka jalur terbaru bagi dunia sepak bola banyak kok yang bilang kok yang apa banyak yang gue yakin banyak juga yang sependapat sama kita juga sama Perez juga
Jadi mungkin itu aja dari kita. Ya gue berharap mungkin kalian bisa nggak harus pendapat sih. Gue nggak berharap kalian sependapat sama kita sih. Lebih tepatnya lebih ke teredukasi lah. Lebih terbuka pikirannya kayak lu bisa ngambil dari si sudut-sudut pandang Peresnya, sudut pandang Iya, ISL-nya. iya. Jadi menurut gue itu sih. Dan mendukung Perez bukan berarti kita mendukung ISL juga ya. Betul. Mendukung Peres bukan berarti gue dukung ISL. Gue dukung Peres Itu yang- karena Iya. ya dia ngebuka ngebuka ini otak pikiran orang-orang masyarakat di dunia ini kalau FIFA dan UEFA ini udah busuk banget sebenarnya. Gua lebih setuju kalau gua ambil angle-nya dari situ. Karena gue emang Iya, benci ambil sama positifnya. ya karena gue benci UEFA dan FIFA ya karena itu karena banyak korupnya. Ya lu presiden aja bisa korup, gila gak sih? Berarti bawa-bawanya udah korup lah. Jadi itu aja. Mungkin gue gak mau panjang lebar penutupannya. Oke, semuanya thank you udah nonton episode 17. 40 menit ini mungkin khusus ya, gue gak tahu. Thank you semuanya udah nonton. Mungkin ini aja dari kita. Sorry nggak ada penjelasan tentang analisis match karena menurut gua analisis ya kita terlalu fokus sama ini. Ini yang lebih penting dibanding match menurut gua. So semuanya thank you juga udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Follow media.madridista juga. So see you guys there. Goodbye.